Cinta yang benar akan menginspirasi kebaikan. Tapi apakah apa yang kita lakukan itu membuat orang bisa tersenyum? Betapa bahagianya para pasien ketika dia pulang dari rumah sakit mendapati perawatnya atau yang merawat. Ia merasakan senang dan bahagia, tulus sapa dengan 4S yang sudah disampaikan. Anda bisa bayangkan bagaimana salam kita, energi, itu adalah ruh pekerjaan kita yang menjadi tujuan kita bersama. Sehingga bekerjalah ketika cinta akan menjadi salah ketika kita mengekspresikan dengan cara yang salah. Kalau kita punya niat yang salah, Bapak Ibu sekalian, kita akan menerima hasil. Institusi kita akan menerima hasil. Sehingga 4S tidak salah jika kita terapkan kehidupan kita. Dalam surah Al-Imran ayat 14 ini sebagai mendekat dengan mendapatkan kebaikan di hadapan Tuhan, ataukah kita pulang dengan keadaan terhina, Bapak Ibu? Karena semua tidak ada yang kekal. Bapak Ibu sekalian, Nabi menyampaikan tiada suatu fitnah pun sesudahku yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki selain dari wanita. Cinta kepada harta ada kalanya karena terdorong oleh faktor yang menyombongkan diri dan berbangga-bangga takabur terhadap orang-orang yang lemah, sombong. Kau singgung nih, saya kan pejabat, kamu itu hanya tukang sapu, kamu bisa apa? Saya punya kekuasaan, kamu punya apa? Tapi Bu, Pak, sebentar saja. Ini hanya titipan. Perasaan yang membuat dekat dengan Allah itu yang disebut cinta. Kalau titipan ini disandarkan karena Allah, Bapak Ibu, kita ada mensyukuri dengan jabatan. Syukur itu berarti kita sandarkan kepada Allah sang pemilik. Dia yang punya semuanya. Tidak penting seberapa lama kita bersama, Bapak Ibu, tapi yang penting kemana tujuan kebersamaan kita. Sahabat kita, rekan-rekan kerja kita, mungkin sebentar kita akan dimutasi, dirotasi, Bapak Ibu sekalian, tapi kebermanaan kita punya makna ya. Kebermanaan kita, kebersamaan kita ini sangat berpecah. Sebentar, tetapi cerita indah yang kita dapat. Kalian bisa bayangkan, yo, ambil seporo selaku pala, Masya Allah, kita rindukan dia. Apakah Bapak Ibu dirindukan oleh teman-teman? Dirindukan oleh teman-teman sejawat kita, rekan-rekan kerja kita? Atau ayo siap? Pilih yang mana, Bu, Pak? Cinta yang tulus atau cinta yang modus? Tulus. Cinta yang tulus, Bapak Ibu sekalian, modus. Ayo Bapak itu rugi kali itu. Itu modus atau tulus? Nggak ada Pak Direktur, ada atau tidak pimpinan dengan sesuai dengan SOP kita bekerja, ikhlas karena Allah dan itu menjadi ibadah. Karena kita bekerja bukan untuk Pak Direktur, kita bekerja bukan untuk pasien, untuk kita, Bapak Ibu sekalian. Setiap tetes itu adalah berkah. Setiap keringat yang kita keluar adalah berkah. Coba bisa dibayangkan, tidak adanya pimpinan kita penuh dengan responsibility kita, dengan tanggung jawab kita jalankan tugas kita, Bapak Ibu. Sehingga ikhlas merupakan kunci dalam mencintai. Oh Pak, pernah lihat orang ikhlas kan? Saya bilang cinta itu butuh pembuktian. Cinta tak butuh kata-kata. Saya yang kerjakan itu tadi. Dan status alhamdulillah saya sudah bantu fakir miskin. Gak ada ikhlas, ya, gak ada ikhlas. Imam An-Nawawi dalam kitab beliau di babul ikhlas itu, babun yang disebutkan di situ, Bapak Ibu sekalian, bahwa hudhurin niyah bil qaul wal af'al
Kita menghadirkan niat, dengan kata-kata kita harus ada niat, perbuatan kita juga harus ada niat, sehingga apa yang dilahirkan adalah kualitas. Kenapa ada niat? Kenapa harus niat, Bapak Ibu sekalian? Karena sia-sia perbuatan ikhlas. Harus dipasang dengan niat yang benar karena Allah. Masang info, saya lihat Masya Allah sahabatnya, ibu-ibu perawat, ibu-ibu bidan, ibu-ibu dokter, bapak dokter, sabar. Setiap tusukan itu mencari di mana venanya supaya bisa pasang infus. Dicari ketika transfusi darah di mana posisi yang pas diambil. Saya beberapa kali transfusi dicek dengan perasaan, dia feelingnya main, Bapak Ibu, pas, tidak salah tusuk. Ikhlas, karena itu adalah profesi. Ikhlas karena kita akan mendulang pahala dari pekerjaan kita. Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan bahwa setiap tetesnya itu adalah berkah. Setiap keringat Bapak Ibu itu adalah berkah. Dari mana amalanku ini? Dari mana amalanku ini, ya Allah? Dulu saya sholat biasa-biasa saja, puasa biasa-biasa saja, nggak ada yang istimewa, Bapak Ibu. Tiba-tiba saja ketika timbangan amalnya itu tambah berat, ditambah. Dia bingung dari mana amalan itu. Ternyata dari keikhlasannya. Apapun bidang pekerjaan, ikhlas dia. Orang ikhlas itu apa menggerutu? Tidak. Orang ikhlas itu apa dia marah-marah? Tidak. Orang ikhlas itu apa dia update status alhamdulillah, pada saya tindak kain aki? Tidak. Dia tidak butuh itu, Bapak Ibu sekalian. Orang ikhlas itu tidak butuh status. Orang ikhlas itu cukup dirinya dan Tuhan yang tahu, nggak usah orang lain tahu. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kata Allah, jangan kamu batalkan yang kamu sedekahkan itu bil manni itu dengan mengungkit-ungkit. Kaitan makin dari manusia bumi. Selesai amalannya, Bu. Berakhir sampai di situ amalannya, Bu. Habis. Ini sama keluarga kita saja bagus-bagusnya. Dan oh, Riana saya, keluarga saya, roci. Ada SOP, Bapak Ibu sekalian. Saya orang manajemen kinerja strategis, Bapak Ibu sekalian, dalam fokus studi saya. Jadi kita lihat orang, dia melihat saja, Bapak Ibu sekalian, pasti grade-nya ini akan lambat, penilaiannya tidak akan bagus, Bapak Ibu sekalian. Karena dalam manajemen itu akan dilihat, ditanya, tukang sapunya ditanya, pelayan ditanya, setiap kemudian termasuk dengan apa namanya, pasiennya juga ditanya. Itu pasti ditanya, Bapak Ibu sekalian. Sehingga semua ini akan keluar nilai sesuai dengan apa hasil pertanyaan kita. Itu adalah dalam evaluasi. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ajarkan kita bisa memilih untuk menginspirasi dunia. Saya kira kita menjalankan amanah dari Tuhan. Amanah yang Allah titipkan kepada Bapak Ibu sekalian itu adalah amanah yang paling mulia. Tabib dalam Islam, dalam bahasanya tabib itu yang mengobati, wasilah. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian, hadirkan dalam diri Bapak Ibu sekalian bahwa sesungguhnya yang menyembuhkan pasien itu bukan obat.